beri untuk memberkati orang lain. Yang pelit paling gak suka dengar firman kayak begini. Karena apa? Memberi lagi. Kamu gak tahu betapa susahnya aku cari duit ini. Dari mana kita menemukan kebenaran itu? Masih ingat satu kali. Ketika ada pelajaran persembahan. Oke? Ada pelajaran persembahan. Saya lihat. Tuhan Yesus duduk di depan peti persembahan. 12 muridnya. Saya diberi kode. Aku akan beri kode kepada kamu nanti. 2 orang. Dan setelah itu aku tanya. Kalau mereka sudah masuk semuanya ke bait suci untuk ibadah, kita akan diskusi. Datang rombongan. Orang masuk. Terus kode diberikan. Yang pertama seorang kaya. Dulu gak ada uang kertas. Uangnya logam semua. Begitu kode diberikan. Bunyi krocok gitu, bisa bayangkan ya, uang logam begitu banyak dituang semua kan bunyi itu kan. Masuk lagi yang lain, muncul orang yang berikan, kodenya berikan. Kelihatan kalau dia orang miskin. Suara cuma klidik, ya karena kan kecil koinnya satu. Oke, semua masuk, mereka mulai ibadah, kelasnya mulai. Nah, nurut kamu, siapa orang kaya itu? Siapa memberi paling banyak? Masih ingat jawaban Tuhan Yesus? Yang mana? Justru yang klidik tadi. Wah, so goblok-gobloknya orang gak ngerti duit aja. Saudara, maaf ya jangan tersinggung saya ngomongin. Kalau saudara masih ingat waktu masih kecil di Indonesia dulu. Orang gila. Itu bisa disuruh apa saja, dibohongin, ditipu itu bisa. Tapi begitu duit, dia ngerti saudara. Saya sampai heran. Loh betul nggak? Siapa pernah ngalami itu? Ternyata orang gila itu nggak bisa dibohongin duit. Dia bisa marah. Wah, berarti hebat sekali namanya uang. Jadi kesimpulan saya begini. Ternyata uang itu jahat. Bisa membuat orang waras jadi gila, yang gila jadi waras. Setuju nggak saya ngomong begini aja? Maka itu kakak adik bisa bunuh-bunuhan gara-gara duit. Betul toh, anak dengan orang tua bisa ribut sampai ke pengadilan gara-gara duit. Bayangkan. Nah, maka itu segila-gilanya orang tanya, iya pasti yang keroncong tadi, nggak mungkin yang klidik. Kenapa Tuhan Yesus berkata, yang klidik itu yang lebih banyak memberi dan dia orang kaya di hadapan Tuhan. Ternyata begini cara Tuhan ngitung. Kalau kita memberi, itu yang hitung bendahara gereja. Yang Tuhan hitung masih di bank. Mati lu. Lu betul gak? Yang di bank ada orang tahu. Tuhan yang tahu. Wah, itu luar biasa itu. Saudara, mari kita lihat ini. Hebat sekali Tuhan. Maka itu, apa tujuan hidup kita ini, saudara? Kita harus tahu betul yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Nah, jadi konsepnya, kita ini menjadi kaya karena kemiskinan Tuhan Yesus diberikan semuanya. Itu artinya. Kita lihat dari ayat 1. 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Ini menarik sekali. Judulnya apa kitab saudara? Pelayanan kasih. Inggris disebut excel in giving. Ya, excellent in giving. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Jadi ada berapa kumpulan gereja? Selagi diapakan? Ya, coba dengan apa? Nah, itu yang penting. That in a great trial of affliction. Ya. Selagi dicobai dengan berat. 1. Dalam pelbagai penderitaan. Waduh, enak gak hidup kayak begitu tuh? Gak enak. Tapi mereka bagaimana kondisinya? Ini bertolak belakang. Bagaimana kondisi mereka? Baca Alkitab saudara. Sukacita mereka meluap. Bagaimana mungkin dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan? Great, apa tadi bahasa Inggrisnya? Great trial of affliction. Terus yang ketiga,
kondisinya. Dan meskipun mereka bagaimana? Ayo Alkitab sudah bilang mereka sangat miskin. Tapi kondisi mereka bagaimana? Namun mereka kaya dalam kemurahan. Coba bayangkan. Terus terang waktu saya mempelajari firman ini, saya itu berkata, mana mungkin. Tapi kalau enggak mungkin masuk Paulus bohong. Ini firman Tuhan. Tapi inilah kebenaran itu. Saudara tolong cari buku. Saya nggak tahu berapa jumlah buku yang ditulis oleh Bill Clinton. Tapi salah satu yang saya suka, judulnya Giving. Cari buku itu. Saya beli banyak sekali buku Giving itu. Saya bagi kepada beberapa teman yang saya kenal. Giving. Nah, kenapa dia nulis buku Giving? Dia begini pendahuluan. Kan dia 2 kali jadi presiden. 2 term. Pertama Giving gini. Ternyata banyak presiden Amerika begitu pensiun, mereka tuh kena post power syndrome. Setelah itu ngapain? Nah, yang masih hebat sekarang Jimmy Carter. Ya, oke. Nah, di situ Bill Clinton itu mulai mencari. Jadi buku itu cuma compile, kumpulan dari berapa orang di dunia. Di situ termasuk Oprah Winfrey dimasukkan, Andre Agassi Tennessee dimasukkan, saya nggak hafal. Termasuk orang-orang sudah mati dimasukkan juga. Nah, apa kesimpulan hidup dari Bill Clinton? Ternyata posisi sebagai presiden Amerika itu sudah paling hebat, nggak ada lagi lebih dari itu di dunia. Begitu turun, Amir tetap jadi manusia biasa kembali. Tapi post power syndrome ini nggak bisa lepas. Terus mau ngapain? Nah, di situ dia nulis ternyata hidup terus memberi. Giving. Buku itu bagus sekali. Jadi bukan cerita, bukan ngarang. Cuma nulis. Dari berapa orang hidup itu memberi. Terus itu anak-anak Tuhan. Satu kali saya ngajak diskusi anak-anak kami. Kalau saya sebut anak-anak kami itu gak punya anak kandung. Tapi Tuhan berikan kami banyak anak-anak yang sering jadi tim dalam pelayanan kami. Saya cuma ingin tahu bedanya. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Siapa bisa jawab? Mungkin saya ketemu hal yang baru. Karena sampai hari ini saya belum ketemu hal yang lebih baru lagi dari salah seorang anak kami di orang Cirebon membahas itu tepat sih. Ayo, apa bedanya miskin dan sangat miskin? Kalau miskin bagaimana? Kalau sangat miskin bagaimana? Ayo cepat. Hari Sabtu kemarin kami di San Francisco, kami ada di Golden Gate Park. Itu setiap Sabtu ada sekelompok orang Indonesia dan dibantu dengan orang Amerika, kami pelayanan homeless. Sudah 3 bulan ini. Sejak bulan Mei yang lalu mulainya. Dan senang sekali. Istri saya bagian bagi-bagi makanan. Saya bagian doa. Karena saya kurang pintar bahasa Inggris. Yang lain mulai dekati orang-orang itu. Aduh, senang sekali. Ayo, apa bedanya miskin dan sangat miskin? Ayo cepat. Kalau miskin bagaimana? Kalau sangat miskin bagaimana? Ayo cepetan. Kalau miskin apa? Kalau miskin pelit. Bukan itu maksudnya. Ayo, apa itu miskin dan apa itu sangat miskin? Kalau miskin bagaimana? Gak apa-apa sih. Miskin, gak punya apa-apa, tapi miskin sekali. Kalau sangat miskin? Kalau miskin masih ada. Ya, Sedikit, sangat miskin. Iya. Ya, mungkin kalau pengertian miskin, bagi saya ada standar. Bagi orang Amerika miskin di mana, orang Ethiopia di mana lagi miskin. Iya, betul. Miskin itu nggak punya uang. Ada orang kaya duit tapi miskin ngantuk. Artinya apa ya? Artinya apa? Kaya duit, mobilnya wow hebat. Bukan mentality ini, tapi miskin ngantuk. Nah, nggak bisa. Pokoknya miskin itu kan artinya nggak punya. Jadi nggak punya itu nggak harus uang. Ada orang duitnya banyak tapi miskin sehat. Artinya penyakitan terus. Yang satu miskin ngantuk, susah tidur. Nah, jadi miskin itu ada banyak arti. Tapi oke, anak saya bilang salah satu. Kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Nangkap nggak itu? Betul juga, saudara. Miskin itu nggak punya apa-apa, tapi masih punya, betul jadi masih punya.
Tapi kok saya bilang sangat miskin, apa-apa saja nggak punya. Beri untuk memberkati orang lain. Yang pelit paling gak suka dengar firman kayak begini.